Kasus sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara sering terjadi, terutama melibatkan tanah adat yang dijual atau dialihfungsikan oleh oknum, termasuk kepala desa. Dalam beberapa kasus, tanah adat yang seharusnya dijaga sesuai dengan hak ulayat masyarakat adat malah dipindah-tangankan kepada perusahaan sawit atau pihak ketiga tanpa izin dari masyarakat adat setempat. Hal ini seringkali memicu konflik antara masyarakat adat dan pihak perusahaan, bahkan mengakibatkan kerugian ekologis dan sosial yang signifikan. Umumnya, masyarakat adat di daerah tersebut merasa bahwa hak-hak mereka diabaikan, dan mereka kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang penting bagi kehidupan mereka. Di sisi lain, pemerintah daerah dan pusat seringkali dihadapkan pada dilema antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Beberapa solusi yang biasanya diusulkan termasuk 1. Audit dan pemetaan tanah adat untuk memastikan bahwa hak ulayat terlindungi dan terdaftar secara sah. 2. Peran pemerintah dalam regulasi dan pengawasan terhadap praktek-praktek alih fungsi lahan, termasuk pengawasan pada tingkat desa. 3. Sosialisasi dan edukasi untuk kepala desa dan masyarakat tentang hukum tanah dan konsekuensi dari penjualan tanah adat. 4. Mediasi dan penyelesaian konflik melalui jalur hukum yang tepat untuk mengembalikan hak masyarakat yang terdampak. Masalah ini memang membutuhkan pendekatan yang menyeluruh antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya agar tercipta keadilan serta perlindungan atas hak-hak adat. Banyak masyarakat adat di Indonesia memang dijanjikan imbal hasil atau bagi hasil dari penggunaan tanah adat mereka untuk perkebunan kelapa sawit. Biasanya, perusahaan-perusahaan perkebunan mengajukan kerjasama dengan masyarakat adat melalui skema bagi hasil atau plasma, di mana masyarakat dapat memperoleh sebagian keuntungan dari hasil perkebunan. Namun, dalam prakteknya, tidak semua janji tersebut terrealisasi dengan baik. Beberapa masalah yang sering muncul adalah 1. Tidak transparan. Beberapa perusahaan tidak selalu transparan dalam membagikan keuntungan atau imbal hasil kepada masyarakat. 2. Perjanjian yang merugikan. Dalam beberapa kasus, kontrak yang dibuat lebih menguntungkan perusahaan daripada masyarakat adat. 3. Perubahan hak atas tanah. Perjanjian kerjasama terkadang membuat masyarakat kehilangan akses atau kendali atas tanah adat mereka. 4. Dampak lingkungan. Selain soal keuntungan ekonomi, dampak lingkungan dari perkebunan sawit yang luas seringkali merusak keseimbangan ekosistem yang penting bagi kehidupan masyarakat adat. Memastikan adanya regulasi yang kuat dan perjanjian yang adil menjadi sangat penting agar masyarakat adat bisa benar-benar mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan.